Saya sekarang berada di Mayfair ya, tempat paling favorit untuk hangout, shopping di tengah kota London. Nanti kita akan ajak lihat-lihat situasi jalan-jalannya, toko-tokonya, dan taman-tamannya. Silahkan teman-teman siapkan saja kopinya, posisi yang enak di sofa sambil menikmati keindahan suasana Mayfair hari ini ya. Saya Zukni Wong London mengucapkan selamat datang buat yang baru mampir ke channel ini. Channel yang selalu berbagi, menginspirasi, mengajak Anda, menghibur Anda untuk jalan-jalan ke tempat wisata di seluruh UK. Ikuti sampai akhir, semoga teman-teman bisa kesampaian jalan-jalan ke sini langsung bersama keluarga. Oke, yuk, ciao. Halo again. Ini kita mau ke Mayfair ya. Kita lihat situasi sekarang. Kita cus aja. Yuk. Kita menelusuri perjalanan dari Westminster ya. Kita sekarang meluncur ke tempat untuk konten hari ini, Mayfair, tempat untuk wisata yang paling mahal di tengah kota London, paling prestisius, paling luxury. Kebanyakan di situ yang jalan-jalan banyak orang-orang dari Timur Tengah ya, yang orang kaya dari Timur Tengah. Yuk kita cek seperti apa. Oke teman-teman, ini kita melewati daerah namanya Belgrave. Ini kita tepat di Belgrave Square-nya ya. Di daerah sini banyak bangunan-bangunan untuk diplomatic embassy. Ini daerah lumayan prestisius juga. Ini antara Mayfair sama Knightsbridge. Dua-duanya Knightsbridge dan Mayfair itu daerah tempat mahal, paling mahal di London. Depan kita ini banyak apartemen-apartemen yang arsitekturnya itu antik banget. Kita telusuri seluruh sudut-sudut tempat yang keren di tengah kota London. Teman-teman silahkan menikmati pemandangan di luar ya. Jadi suatu saat nanti teman-teman main datang ke sini seraya mengucapkan London, aku taklukkan di kau. Dan semuanya teman-teman sudah punya bekal informasi tuntunan dari guide asli orang Indonesia yang sudah ada di London. Saya sudah menggait tamu-tamu dari Indonesia di London sudah bertahun-tahun ya, jadi siapa tahu nanti tamunya yang saya guide adalah anda semua. Ini udah masuk Mayfair nih ya teman-teman. Ini daerah Park Lane. Ini hotel-hotel mahal semua, Intercontinental, Four Seasons, Hilton, Dorchester, hotel-hotel bintang 5 ya. Hotel-hotel bintang 5 itu kalau di London itu harganya sama-sama bintang 5 di Indonesia, tapi harganya bisa 3-4 kali lipat, padahal sama-sama hotel bintang 5 ya. Dan terus terang teman-teman, for your information ya, kalau hotel di Indonesia itu memang paling top ini ya dalam hal pelayanan, hospitality. Dan kalau di sini sama-sama bintang 5 London sama di Indonesia, walaupun di Indonesia lebih murah harganya ya, tapi pelayanannya jauh lebih bagus di Indonesia.
lebih lengkap makanannya, lebih full service pelayanannya di kamarnya, fasilitasnya full, lebih lengkap. Karena apa? Karena yang membedakan kalau di London itu labor, jadi tenaga manusia itu mahal, jadi mereka pelit banget dengan tenaga manusia. Jadi kadang-kadang di hotel bintang 5 aja kadang-kadang kita masih angkat-angkat koper sendiri kalau di sini. Sedangkan kalau di Indonesia, kalau kita udah di bintang 5 itu kita udah nggak pernah pegang koper, mulai dari turun dari mobil sampai ke kamar udah semuanya dilayani dengan bak seorang raja. Oke teman-teman, ini kita udah mau masuk ke bagian Mayfair. Saya ajak touring dulu dengan mobil biar bisa melihat dan merasakan London itu seperti apa sih. Paling enak sebetulnya memang jalan kaki, buat jalan-jalan sangat friendly. Kalau capek nanti tinggal cari cafe yang cocok buat kita, minum kopi, makan cheesecake atau chocolate cake. Sini tempatnya untuk chill out, chilling. Oke guys, dan mobilnya di sini bagus-bagus semuanya, cuman diparkir di jalan, di pinggir jalan. Karena bangunan-bangunan tua seperti ini, apartemen-apartemen yang mahal, tapi tidak ada tempat parkirnya. Jadi mereka harus parkir di pinggir jalan aja. Nah ini gang tikusnya teman-teman. Gang tikusnya yang parkir kayak gini mobilnya. Ini baru gang tikusnya ini. Ini saya sengaja kesini juga bawa mobil S-Class ya, Mercedes S-Class sedan yang top of the range. Tapi di sini kalau jalan-jalannya masuk ke Mayfair ya lumayan jiper juga. Ini teman-teman, orang-orang pada ngopi-ngopi di kanan kiri, sibuk dengan intrik-intrik duniawinya. Ini para hedon-hedon dari seluruh penjuru dunia, kebanyakan mainnya ke sini ya untuk menghabiskan uang recehnya. Ini jalan-jalannya ke sini semua ini. Depan kita ada Rolls Royce tadi. Ini sebelah kiri ada Bentley, bos. Bentley lagi, Rolls Royce. Memang pesan saya dulu dari orang tua sebelum berangkat ke luar negeri, kalau hidup nggak boleh gampang ngiri sama orang lain. Yang penting lakukan aja apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, nanti hasilnya akan datang dengan sendirinya sesuai apa yang kita kerjakan. Di gang-gang tikusnya gini, rumah-rumah namanya Mews House ya, yang di belakang gang-gang gini harganya juga sudah jutaan pound sterling ya. Jutaan pound sterling itu artinya kalau 1 juta aja itu udah 20 miliar rupiah. Nah ini harganya jutaan. Lanjut lagi, kita cruising, kita touring sekitar Mayfair. Di sini banyak jalan ditutup, ladies and gents, banyak pekerjaan jalan. Lanjut lagi boys, ladies and gents, Bentley depan kita. Kita mau intip. Ini Rolls Royce, SUV Rolls Royce. Kita mau intip kaum borjuis
di Mayfair pada ngapain aja. Mereka pada kebingungan bagaimana caranya menghabiskan uang. Jadi tempat di sini, hotel-hotelnya harganya udah bikin shock. Ini di kanan kita ini garden, ini namanya Grosvenor Square. Ini dulu ada gedung untuk KBRI Indonesia di London zaman dulu ya, tapi sekarang kita udah pindah di tempat yang baru di daerah deket Big Ben, deket sana. Yuk kita ngecek Mayfair yang daerah tempat belanjanya dulu ya. Tempat belanjanya yang utama itu di daerah Berkeley Square. Oke, teman-teman, disinilah Berkeley Square, taman kota Berkeley Square. Mungkin ini taman square yang paling mahal ya di London. Menurut saya ini paling mahal. Ini di sebelah kiri ada Annabelle Club untuk cavorting cocktail gitu. Di square sini ada dealernya Bentley, Bugatti gitu guys. Jadi menurutku ini square paling mahal ya. Ada jual barang-barang antik. Kita ini mau ke Mount Street ya, tempatnya berjuis, nongkrong-nongkrong. Teman-teman, for your information ya, mobil untuk orang yang benar-benar kaya di Inggris itu dua aja, Rolls Royce sama Bentley ya. Jadi kalau ada mobil Mercy, BMW, Audi itu udah ini ya, kelas menengah, itu udah biasa. Tapi kalau orang kayanya sini tuh Bentley sama Rolls Royce, nah itu baru benar-benar naik mobil beneran tuh. Kalau Range Rover, Porsche itu masih kelas menengah. Ini situasinya Mount Street ya teman-teman, yang berjejer semua mobil-mobil supercar. Hari ini jalan-jalan agak kelihatan sepi teman-teman, soalnya ini Bank Holiday. Bank Holiday itu panggilannya hari libur nasional di sini. Hari libur nasional itu namanya Bank Holiday ya. Jadi kalau pernah dengar orang bilang Bank Holiday itu bukannya liburan ke bank, itu enggak ya, cuman itu panggilan untuk istilah hari libur nasional. Wih, Rolls Royce nya bos, ini sebelah kiri, mantep. Nah, ini masuk ke New Bond Street. Ini jalan utamanya Mayfair ya, untuk shopping top brands. Ada Armani, LV, Hermes, you name it, yang kamu cari top brand ada di sini. New Bond Street. Nanti kita lanjut ke Old Bond Street. Kalau Old Bond Street tuh lebih banyak ke jewelry, jam tangan ya, Richard Mille atau Rolex kayak gitu-gitu. Di sini sepanjang jalan sini ada semua, surga buat kalian semua nanti kalau ke London. Oke teman-teman, aku sengaja driving very slow ya, biar teman-teman bisa melihat kanan dan kiri. Siapa tahu ada yang nyangkut, nanti langsung cus booking tiket meluncur ke London. Bertahan nih kita di Mayfair ya teman-teman, ikuti terus sampai fitur-fitur yang terakhir nanti di Mayfair. Semakin terakhir nanti fiturnya semakin menggila, jangan kelewatan ya. Depan ini Savile Row. Savile Row itu tempat penjahit-penjahit zaman dulu, zaman penjahitnya orang bangsawan sini teman-teman. Penjahit mahal, Taylor itu yang terkenal dari bajunya yang dipakai Three Musketeers, itu juga dijahitnya di daerah sini.
Savile Row. Itu kalau nanti teman-teman mau pesen jas untuk wedding, untuk kenaikan pangkat, disinilah tempatnya. For the moment of truth, disinilah. Oke. Mayfair memang beda teman-teman. Kalau saya cerita yang mahal-mahal gini jangan ciut dulu, karena nanti masih banyak lagi aku tunjukin tempat-tempat yang harganya bersahabat tapi barangnya juga bagus-bagus. Nanti masih kita explore lagi nanti di konten-konten berikutnya ya. Tapi ini saya mau tunjukin tempat-tempat dimana kaum borjuis, kaum hedon itu sosialitanya di sini. Mungkin lain kali saya ambil shoot pas ini ya, malam ya, situasi malam, lampu-lampunya itu kayak gimana. Old Bond Street, silahkan Anda explore di sini. Persiapkan kartu kreditnya, nggak bakalan kecewa kalau kesini. Kalau sudah menginjakkan kaki di sini, sudah serasa di dunia lain. Yes, lagi ngadem dulu di sini, berteduh di tengah-tengah park ya, di Berkeley Square. Oke, buat penggemar supercar yang ada di Indonesia, silahkan komen HR Owen official dealer. Oke teman-teman, ini tokonya di Mayfair ya, beauty kecil gini, tapi barangnya eksklusif. Di tengah-tengah Mayfair teman-teman ya, di antara Old Bond Street sama New Bond Street, tempatnya para wisatawan, mungkin juga warga lokal untuk belanja ya, untuk menghabiskan uang-uang yang berserakan di rumahnya ya, karena di sini teman-teman tokonya toko mahal-mahal semua ya, branded semua. Jadi mungkin kalau di sini jangan cari yang murah, tapi cari barang-barang yang bagus ya, jadi disiapkan aja. Cuman sayangnya sekarang teman-teman kalau belanja di UK, di Inggris ini, untuk dibawa pulang ke Indonesia sekarang udah nggak ada VAT refund ya, nggak ada. Jadi kita bayar full penuh harga barangnya, dan sekarang memang harga di Inggris udah lumayan agak mahal ya, sekarang udah agak naik semua. Cuman mungkin kalau belanja di sini kelebihannya ya ini ya, biasanya kualitasnya memang lebih bagus. Kadang-kadang sama barang, sama merek, untuk kualitas yang beredar di Asia, untuk beredar yang di Eropa, dia punya standar yang berbeda ya. Jadi kalau di sini sudah dipastikan kualitasnya beda dan lebih bagus. Mungkin kalau di sini mau capek habis shopping, restorannya juga restoran-restoran yang bagus ya, restoran-restoran yang premium, yang levelnya mungkin banyak yang udah punya star atau Michelin biasanya kalau di sini ya teman-teman. Jadi tempat ngopinya pun juga pasti dipastikan oke di sini. Belakang saya ada Miu Miu ya, ini di perempatan New Bond Street, perempatan Mampang. Ada Herne, ada Burberry, Balenciaga,
Untuk barang-barang yang mewah ini, for your information, yang jelas kalau di sini harganya bisa sedikit lebih murah daripada di Indonesia ya, karena pajak barang mewah di Indonesia itu sangat tinggi, sedangkan di sini barang-barang seperti ini mungkin bisa terjangkau sama semua kalangan di sini. Cuman bedanya di sini orang-orang itu biasanya mindsetnya itu tidak terlalu suka pakai branded ya, tapi mereka suka baju atau fashion yang memang cocok sama badannya, cocok bahannya buat dipakai secara fungsional. Jadi kalau pakai yang branded mereka nggak suatu tuntutan keharusan sih, karena di sini masyarakatnya itu tidak terlalu gapnya tidak terlalu tinggi antara bawah sama atas, jadi sudah merasa sama saja, tidak perlu merasa tinggi dan tidak perlu merasa rendah. Nanti boleh beli di sini ya kalau ada tabungan, tapi yang jelas jangan buat gaya-gayaan, nggak usah buat show off, tapi buat dipakai aja, buat enak dipakai, nyaman dipakai, healthy guys. Ya kita lanjut, ini nyambung ke Old Bond Street ya.